Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di session ngabuburit bareng pegiat SDGs Desa. Sore ini kita membahas satu materi atau menimbulkan satu materi terkait dengan fasilitasi atau melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Apa saja nanti yang akan dibahas, apa saja yang akan dibawakan. Kita sudah punya satu orang yang pemantik. Ini cukup jauh sekali dari Jawa Timur. Sudah ada Bang Rio atau Mas Rio Haryono, itu kan. Nah, nanti Mas Rio ini akan membahas terkait dengan melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Sebelum ke Mas Rio, kita balik dulu ke founder pegiat SDGs, yaitu Bang Sam sebagai keynote yang membuka acara session ini agar semuanya bisa jelas arahnya kemana, tujuannya seperti apa dan bagaimana. Nggak dari itu, saya persilakan pertama kali kepada Bang Sahabat Nasam. Mangga. Silakan Bang Sam. Baik, terima kasih Wak Ipang. Selamat sore sahabat pegiat SDGs Desa yang sudah hadir di Zoom sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam pegiat SDGs Desa. Sore hari ini kita bertemu kembali di program Ngabuburit pegiat SDGs Desa hari ke-5 ya, Pak ya. Hari ke-5 atau 6 ini ya. Ke-7 dengan topik bahasan fasilitasi. Harusnya ke-7 ya. Oke. Dengan topik bahasan fasilitasi pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban pembangunan desa. Beberapa hari yang lalu teman-teman mengulas soal bagaimana TPP mampu memfasilitasi terkait perencanaan pembangunan di desa. Lalu juga fasilitasi pelaksanaan pembangunan di desa kemarin bersama dengan Mbak Tias. Lalu fasilitasi terkait monitoring. Nah, monitoring ini yang mungkin kita geser harinya ke besok karena kebetulan sahabat kita tidak bisa hadir di sesi sore hari ini untuk mengisi diskusi, dan kita coba majukan materinya Bang Rio ya. Dan mudah-mudahan dari materi yang kita diskusikan sore hari ini kita mendapatkan pencerahan agar kita semua bisa lebih prepare mempersiapkan sertifikasi kompetensi tenaga pendamping untuk seluruh ketentuan yang diatur di Kepmenaker ya. Jadi selamat berdiskusi teman-teman. Nah, nanti Bang Rio atau Mas Rio akan mencoba mengantarkan diskusi kita bagaimana peran seharusnya yang dilakukan oleh TPP dalam rangka fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan di desa. Nah, karena itu dari kami mengucapkan selamat berdiskusi dan selamat ngabuburit. Kami kembalikan ke Waipang. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Sam atas pembukaan sepatah dua patah katanya terkait dengan acara ngabuburit ini. Kembali kepada pemantik. Mungkin sudah tidak sabar pemantik ingin membawakan acara dari persiapan yang sungguh lama, gitu kan. Oke, selamat sore, Mas Rio. Ya, selamat sore, Pak Ipang. Oke, ini Mas Rio dari Jember yang hari ini yang membawakan tentang materi dan pertanggungjawaban ya. Bagaimana melakukan pertanggungjawaban dan bagaimana outputnya ke depannya. Silakan, Mas Rio. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera
sejahtera buat kita semua, pegiat SDGs di seluruh Nusantara. Terima kasih kepada Wak Ipang waktunya, juga kepada teman-teman semuanya. Selamat berjumpa di layar kaca. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Nah, dalam rangka kita mempersiapkan untuk uji kompetensi, yaitu standarisasi atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Baik, teman, kawan-kawan atau sahabat-sahabat semua, mohon izin Pak Ketua, mohon izin para sepuh, sesepuh, dan bini sepuh, izinkan saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan yang ada desa. Mohon izin saya share screen. Ya. Kenapa ya? Dari awal. Baik teman-teman, kita membahas berkaitan dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Yang perlu kita pahami adalah di sini satu kata kunci, yaitu memfasilitasi atau melakukan fasilitasi. Artinya bagaimana kerja kita selama ini dalam melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Nah, deskripsi daripada ini adalah sebagai berikut. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh tenaga pendamping profesional dalam melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan. Artinya bahwa dibutuhkan sebuah pengetahuan, sebuah keterampilan, dan sikap kerja oleh kita semua sebagai TPP dalam memfasilitasi atau dalam melakukan fasilitasi pada pemerintah desa dalam kebutuhan atau dalam pelaporan pertanggungjawaban pembangunan yang ada desa. Tentunya ada beberapa aspek yang harus dilakukan oleh kita sebagai TPP, yaitu beberapa elemen kompetensi. Ada kriteria unjuk kerja, variabel, lalu kita perlu mempersiapkan inventarisasi portofolio dan sebuah penguasaan pengaturan. Itu tadi ya yang saya sampaikan, bahwa dibutuhkan sebuah pengetahuan apa saja yang perlu diketahui oleh TPP. Di antaranya adalah beberapa elemen yang harus kita siapkan untuk kompetensi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi kelengkapan pertanggungjawaban pembangunan desa. Jadi kita identifikasi selama ini berkaitan dengan kelengkapan pertanggungjawaban pembangunan yang ada di desa. Apa saja kelengkapan tersebut adalah: satu, kelengkapan pertanggungjawaban pembangunan desa diidentifikasi sesuai peraturan. Ya. Setelah diidentifikasi sesuai peraturan, maka kelengkapan pertanggungjawaban pembangunan desa yang telah diidentifikasi atau diteliti kelengkapannya sesuai peraturan. Ya. Yang selanjutnya, rencana fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa disusun sesuai juga dengan peraturan. Maksudnya kita identifikasi, kita teliti, lalu rencana fasilitasi pertanggungjawaban desa disusun sesuai peraturan. Artinya bagaimana kita memfasilitasi desa untuk mempersiapkan pertanggungjawaban pembangunan yang ada di desa. Selanjutnya adalah
terkait dengan elemen yang kedua, melakukan fasilitasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa. Apa saja? Yaitu pertanggungjawaban pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun. Artinya, begini teman-teman, sahabat-sahabat semua, dalam rangka memfasilitasi pertanggungjawaban yang ada di desa atau pembangunan di desa, perlu kita sesuaikan dengan rencana yang telah disusun. Artinya perencanaan yang ada di desa. Tentunya di sini diawali dari setelah disusunnya APBDes, maka kita perlu memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa ataupun memberikan fasilitasi bagaimana menyusun perencanaan pembangunan yang ada di desa. Ini sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu setelah 3 hari APBDes disusun, maka PKA menyusun DPA, dokumen perencanaan anggaran. Ya, yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah desa, apa saja DPA tersebut, di antaranya biasanya atau memang sesuai dengan ketentuan, DPA terdiri dari rencana kerja dan kegiatan desa. Kapan akan dilaksanakan, siapa sasarannya, di mana tempatnya, dan volumenya berapa. Disitulah kita tuangkan dalam rencana kerja kegiatan desa. Setelah itu PKA menyusun namanya rencana kegiatan anggaran RKA. Itu ya, besarannya berapa. Setelah itu menyusun RAP. Nah, dokumen DPA inilah yang menjadi dasar perencanaan dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa. Itu teman-teman. Selanjutnya adalah dokumen kelengkapan pertanggungjawaban itu disusun sesuai dengan peraturan. Itu tadi yang perlu saya sampaikan tadi. Setelah itu DPA disusun, maka PKA akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang ada di DPA. Maka PKA menyampaikanlah surat kepada pelaksana kegiatan atau tim pelaksana kegiatan TPK untuk segera melaksanakan kegiatan, diantaranya ini tentunya adalah pengadaan barang dan jasa disesuaikan peraturan yang ada sesuai dengan Perka LKPP nomor 12 tahun 2019. Nah, ini kalau sudah dirasa ada, kalau memang ada, maka kita perlu fasilitasi bagaimana cara ini semuanya ada. Maka kegiatan berikutnya adalah kegiatan pertanggungjawaban pembangunan didokumentasikan sesuai dengan peraturan. Jadi semua perlengkapan semua yang ada harus ada dokumentasinya. Nah, yang selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan forum pertanggungjawaban. Ini final, teman-teman. Bagaimana kita sebagai tenaga pendamping profesional itu setelah mengetahui bahwa kegiatan itu sudah dilaksanakan di masing-masing kegiatan, di masing-masing PKA sesuai dengan bidangnya, maka kita fasilitasi pemerintah desa untuk segera menggelar namanya MUSDes, gitu ya, musyawarah tentang musyawarah desa tentang pertanggungjawaban. Biasanya ini dilakukan 2 kali dalam setahun. Yang pertama adalah semester yang semester 1 di bulan Juli atau akhir bulan Juni. Setelah kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh PKA, maka PKA melaporkanlah kegiatan itu kepada kepala desa, maka kepala desa menyampaikan semua dokumen yang telah kita fasilitasi tadi untuk diberikan kepada ditunjukkan kepada BPD untuk segera menggelar namanya MUSDes pertanggungjawaban. Ini sebenarnya kegiatan kita pendamping desa ini sudah selesai dalam rangka kita melengkapi uji kompetensi kinerja nasional Indonesia untuk menghadapi asesor, jadi asesmen
dalam rangka pelaksanaan itu, maka dokumen-dokumen yang tadi mulai awal pelaksanaan fasilitasi, bagaimana menyusun pertanggungjawaban dan lain sebagainya disesuaikan dengan perencanaan yang ada dan sudah sesuai dengan pelaksanaannya, maka ini semua harus kita dokumentasi dengan baik untuk menghadapi kita dalam rangka persiapan uji kompetensi. Nah, setelah ini teman-teman, setelah dilaksanakan musdes dan sebagainya atau musyawarah pertanggungjawaban dalam sebuah forum tadi, maka kita juga memfasilitasi ini melakukan publikasi hasil pertanggungjawaban pembangunan desa. Yang pertama adalah bahan publikasi pertanggungjawaban pembangunan desa disiapkan sesuai kebutuhan. Maka perlu disiapkan apa saja bahan yang dibutuhkan dalam rangka publikasi. Yang kedua, kegiatan publikasi pertanggungjawaban pembangunan desa dipublikasi melalui media informasi yang tersedia di desa. Biasanya bisa juga dilakukan melalui banner atau papan nama yang besar yang bisa dijangkau oleh masyarakat, dilihat oleh masyarakat dengan jelas. Itu juga bisa dilakukan kalau memang pemerintah desa itu belum memiliki website atau media sosial yang telah dimiliki atau belum dimiliki, bisa melalui banner-banner seperti itu agar supaya bisa dilihat oleh masyarakat atau mudah dijangkau oleh masyarakat. Sebagaimana ini untuk informasi publik. Yang ketiga, dalam rangka pertanggungjawaban atau melakukan publikasi hasil pertanggungjawaban desa ini, maka kita juga memfasilitasi kegiatan publikasi pembangunan didokumentasikan sesuai dengan peraturan. Artinya harus disusun dengan baik. Seperti itu teman-teman, saya pikir bagaimana langkah-langkah kita atau persiapan-persiapan kita dalam rangka asesmen atau dalam rangka kita nantinya melakukan uji kompetensi terkait dengan Kemendagri nomor 201 2021 seperti itu. Maka ini tadi yang telah saya sampaikan. Adapun beberapa hal yang harus kita lakukan adalah ini berkaitan dengan konteks variabel. Tentunya ini teman-teman juga sudah memahami, sudah seringkali atau memang ini memang sudah menjadi tupoksi kita masing-masing, yaitu unit kompetensi ini terkait dengan penguasaan tenaga pendamping profesional dalam melakukan fasilitasi pertanggungjawaban. Dan saya pikir juga sudah menguasainya. Maka bukti tadi dalam rangka kita fasilitasi ini nanti harus kita simpan dengan baik-baik. Yang kedua yaitu unit ini berlaku untuk uji kompetensi tadi kita sampaikan ya, untuk uji kompetensi tenaga pendamping profesional. Tenaga pendamping profesional mengidentifikasi kebutuhan kelengkapan dokumen pertanggungjawab pembangunan desa yang diperlukan. Itu tadi sudah saya sampaikan di awal juga. Tenaga pendamping profesional melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa atau pelaksanaan pertanggungjawaban pembangunan desa. Yang ketiga, kelengkapan yang dimaksud adalah bahan kebutuhan dalam fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa dan tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan. Laporan keuangan, foto-foto dokumentasi kegiatan, notulensi hasil rapat maupun hal-hal yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pembangunan desa. Yang keempat, peraturan yang dimaksud adalah petunjuk pelaksanaan untuk atau petunjuk teknis atau surat edaran atau standar operasional prosedur yang digunakan dalam kegiatan melakukan identifikasi regulasi. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah tentunya alat mengolah data, pengolah data dan informasi.
Yang kedua, alat dokumentasi. Yang ketiga, alat komunikasi. Sedangkan perlengkapan yang harus kita lengkapi adalah alat tulis kantor dan panduan kerja. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita dapat menguasai atau penguasaan ini diantaranya adalah peraturan yang harus dikuasai. Satu adalah terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Kita ketahui bahwa laporan kepala desa ini yang harus dilakukan namanya LPPD, ya, laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Ini 2 kali dalam setahun atau setiap semester harus dilaporkan. Yang semester pertama tentunya yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa itu di bulan Juni atau akhir bulan Juni atau sampai di awal bulan Juli. Nih, yang kedua atau LPPD, yang kedua adalah di ketika LPPD ini ada 2, kalau di akhir tahun, ya di akhir tahun maksimal 3 bulan tahun berikutnya yaitu di bulan Maret. Tetapi kalau di akhir masa jabatan kepala desa, LPPD semester 2 di akhir masa jabatan itu harus dilaporkan 6 bulan sebelum masa berakhirnya kepala desa. Seperti itu harus kita kuasai semua. Peraturan yang kedua yang harus dikuasai oleh masing-masing TPP adalah peraturan Perka LKPP nomor 12, yaitu peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa di desa. Yang perlu kita pahami ini LKPP ini harus semuanya teman-teman TPP harus memahami bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di desa. Apa yang berkaitan dengan besaran biaya yang harus dalam rangka pengadaan barang dan jasa, batasan-batasnya ketika sampai 10 juta mencapai 200 juta dan di atas 200 juta itu harus kita kuasai semuanya. Minimal kita harus memahami apa isi daripada Perka LKPP nomor 12 tersebut. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Perlu kita juga ketahui apa itu musyawarah desa, siapa yang harus melakukannya, lalu jenis musyawarah desa itu ya teman-teman. Saya pikir teman-teman memahami semua ini. Musyawarah desa ada yang sifatnya insidentil, ada yang sifatnya reguler atau memang sudah direncanakan. Itu dua itu harus kita pahami. Kenapa harus ada musyawarah desa insidental? Kenapa harus ada musyawarah desa yang sifatnya reguler? Itu kita pahami di Permendes nomor 16 tahun 2019. Yang keempat, peraturan yang harus kita pahami adalah Peraturan Menteri Desa atau Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman umum pendamping masyarakat desa. Ini juga harus kita pahami berkaitan dengan Permendes nomor 19 ini yang sudah berbunyi tentang pendataan SDGs. Ini sudah berbunyi di sana. Berikutnya adalah peraturan yang harus kita pahami, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini yang perlu kita pahami yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan pendataan SDGs pembangunan berkelanjutan semuanya diatur di sini di Permendes nomor 21 tahun 2020. Berikutnya adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2021
tentang prioritas pembangunan dana desa dan sesuai tahun berjalan. Nah, ini teman-teman, ini sifatnya adalah dinamis. Kalau ada pemerintah atau OPD yang menanyakan kenapa harus berubah-ubah, ini peraturan setiap tahun harus berubah dan berganti. Ya, ini memang sifatnya tahunan, teman-teman, berkaitan dengan prioritas di tahun 2022. Tentunya nanti ada pengembangan atau mungkin ada perbedaan di prioritas pembangunan atau prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023. Maka memang peraturan inilah tidak tetap, artinya setiap tahun berubah. Ini yang kalau memang ada teman-teman dari beberapa OPD atau di lembaga-lembaga yang menanyakan kenapa kok ini tiap tahun berubah, ya karena kita sesuaikan dengan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. Nah, yang terakhir adalah yang harus kita kuasai, keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Ini teman-teman harus kita pahami karena ini adalah yang berkaitan dengan kinerja kita selama ini mengacu pada Kepmen 40. Jadi berapa kali harus kita melakukan kunjungan lapangan, lalu tugas-tugasnya dari TAPM itu apa, PD itu apa, itu ya, lalu PLD itu apa. Kita harus menguasai Kepmen 40 ini. Maka di sini juga ada namanya norma dan standar. Yang pertama adalah kode etik profesi tenaga pendamping profesional. Kode etik ini tentunya teman-teman juga sudah memegang, sudah menandatangani juga di dalam surat kontrak kita masing-masing, ada di sana kode etik. Juga kita harus mengetahui berkaitan dengan norma yang ada di wilayah adat, istiadat, dan kearifan lokal. Tentunya teman-teman, kalau kita memfasilitasi sebuah musdes misalkan, musdes pertanggungjawaban pembangunan yang ada di desa, kita juga harus mengetahui norma dan standar yang ada di desa. Contohnya adalah ketika ada di dampingan saya, ini ada dua tipologi yang berbeda. Yang dua ada di pesisir, yang dua ada di wilayah dataran yang penduduknya dengan mata pencaharian dan pekerjaan yang berbeda juga. Sehingga biasanya kalau yang kami lakukan ketika kita ada di wilayah pesisir, ada di wilayah Desa Pugerwetan dan Puger Kulon itu kegiatan yang sifatnya musyawarah menghadirkan perwakilan masyarakat. Ini kita selalu mengadakan waktunya di siang hari atau di pagi hari. Karena kalau sore hari mereka berangkat melaut untuk mencari ikan. Nah, ini yang harus kita pahami juga di wilayah masing-masing, kapan kita harus melakukan hal-hal yang penting tersebut disesuaikan dengan norma dan adat istiadat dan kearifan lokal. Beda dengan yang ada di wilayah saya yang masyarakatnya pada umumnya mata pencahariannya atau pekerjaannya adalah petani. Bapak Ibu tani itu kalau siang hari ke sawah, maka kegiatan yang sifatnya menghadirkan masyarakat itu kita lakukan di malam hari. Nah, yang lebih penting lagi adalah pedoman pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Ini harus kita sesuaikan atau sesuai dengan standar yang ada. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat pendamping profesional atau TPP se-Indonesia, bukti yang dapat kita tunjukkan dalam rangka kita menunjukkan kepada asesor nanti, kita melakukan uji kompetensi, kita persiapan hingga mulai saat ini, sehingga nantinya ketika kita menghadapi atau kita sedang melakukan uji kompetensi, kita sudah siap semua. Di antaranya adalah kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan dalam rangka memfasilitasi pembangunan desa atau pertanggungjawaban pembangunan desa tadi.
Yang satu adalah daftar hadir rapat koordinasi TAPM dengan DPMD atau Bapeda atau OPD lainnya. Ini teman-teman TAPM. Teman-teman PD juga disiapkan daftar hadir dan rapat itu dengan TFK misalkan atau dengan yang lainnya. Daftar hadirnya itu juga kita siapkan atau harus ada. Itu harus kita dokumentasi dengan baik. Atau PLD dengan Pemdes. Apapun yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi di desa itu daftar hadirnya harus disiapkan. Contohnya juga ada pada saat sosialisasi, rakor, IST atau OJT, jadi in-service training atau on-job training, itu sebisa mungkin harus kita dokumentasikan daftar hadirnya, foto dokumentasi. Kalau memang ada notulen, ya notulensinya juga kita siapkan sejak hari ini. Terus soft file berkaitan dengan peraturan-peraturan bupati. Oh iya teman-teman, kalau berkaitan dengan ini Perbuk yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa PKL KPP nomor 12 tahun 2019, kalau di Kabupaten Jember sudah ada Perbuk nomor 13 tahun 2020 berkaitan pengadaan barang dan jasa tersebut. Ini sebagian yang saya sampaikan teman-teman, bagaimana nantinya kita melakukan persiapan dalam rangka uji kompetensi yang akan dilaksanakan entah itu kapan, yang penting kita sudah siap. Jadi hari ini adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk melakukan standarisasi kompetensi kerja. Nah, sikap yang akan dilakukan, sikap kerja yang harus dilakukan tentunya yang pertama adalah tanggung jawab. Apa yang kita suguhkan, apa yang kita miliki, apa yang kita dokumentasikan tadi, yang kita abadikan tadi harus bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Jadi jangan ngarang. Oh saya minta yang itu punya ini dan ternyata kita tidak pernah melakukan hal itu, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah komunikatif, seperti halnya ketika kita harus melakukan dialog dan lain sebagainya itu lancar, yaitu cermat dan teliti, cermati dan diteliti kembali dokumen-dokumen itu. Yang keempat adalah integritas, tentunya itu tadi kita harus melakukan bersifat terus menjunjung tinggi berkaitan dengan kejujuran. Jadi jangan ngarang lagi tadi ya, harus bisa beri pertanggungjawaban. Nah, titik kritisnya teman-teman adalah satu, kemampuan dan ketelitian dalam mengidentifikasi dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa. Intinya kita harus mampu. Yang kedua harus teliti dalam mengidentifikasi. Kemampuan di bidang apa ya? Kita harus mengetahui berkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang pertanggungjawaban pembangunan di desa, maka kita teliti kembali pertanggungjawaban di desa itu apa saja sesuai dengan yang direncanakan apa belum, lalu diidentifikasi dokumentasinya. Yang kedua adalah kemampuan dan ketepatan dalam memfasilitasi pertanggungjawaban pembangunan. Maka kita harus mampu memfasilitasi desa dan sesuai dengan dan ketepatan harus tepat, baik tepat waktunya, tepat kegiatannya, dan semua tepat. Kita harus menyesuaikan dengan ketepatan sesuai dengan rencana yang sudah ada di dalam dokumen perencanaan anggaran atau DPA yang telah disusun oleh pemerintah desa. Yang ketiga adalah kemampuan dan ketelitian dalam publikasi kegiatan pertanggungjawaban. Ya, kita harus mampu memfasilitasi pemerintah dan meneliti bagaimana dalam publikasinya. Jangan sampai nantinya menimbulkan sebuah polemik di belakang hari. Yang kelima, kemampuan dan ketelitian dalam dokumentasi kegiatan pertanggungjawaban pembangunan desa. Jadi diteliti kembali
Kita harus mampu dokumentasikan kegiatan pertanggungjawaban yang ada di desa. Lalu maka itu kita susun mulai dari covernya, mulai dari kata pengantarnya, mulai dari setelah itu adalah rencana kegiatan anggaran atau rencana RAB-nya, buku-buku yang telah disusun dari bendahara desa, baik BKU, buku bantu kegiatan dan lain sebagainya, terus pengadaan barang dan jasa atau dokumen pengadaan barang dan jasa itu sebagai lampiran daripada dokumen pertanggungjawaban yang ada di desa. Mungkin ini teman-teman yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita nanti mempersiapkan diri untuk melaksanakan atau melakukan asesmen dalam rangka standar kompetensi kinerja atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 201 tahun 2021. Ini yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada yang kurang dipahami, kurang jelas apa yang saya sampaikan tadi, bisa nanti kita melakukan sebuah diskusi, atau apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang kurang, monggo teman-teman TPP, sahabat-sahabat semua bisa menambahi. Gitu ya, karena pada dasarnya ini saya sampaikan adalah dalam rangka sosialisasi. Intinya adalah kita mensosialisasikan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 201 tahun 2021 tentang itu ya standar kompetensi kerja nasional Indonesia, terutama bagi kita selaku tenaga pendamping profesional. Itu ya, maka saya pikir ini sudah lengkap. Kalau memang kurang lengkap bisa nanti didiskusikan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya atas perhatiannya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bang Ketua, yaitu Bang Sabana. Dan saya kembalikan lagi kepada Wak Ipang. Terima kasih Wak Ipang. Nanti ketika ada yang mau ditanyakan, silakan dipandu Pak Ipang. Monggo. Ya, oke. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan materi-materi sore ini terkait dengan di acara ngabuburit ya, yang ke-7 seminggu kita ini acara ini. Materi tersebut adalah tentang bagaimana memfasilitasi desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Ya, teman-teman di sini harus siap sedia karena memang ini kita ambil dari sebuah SKKNI yang sebagai salah satu persyaratan mungkin nanti, dan itu mungkin kapan dilaksanakannya, tapi kita memang harus sudah siap dalam ketika nanti ada perekrutan untuk sertifikasi tenaga pendamping tersebut. Nah, yang telah disampaikan tadi sebagai aspek kritis dalam materi tersebut adalah TPP harus punya kemampuan dan ketelitian dalam mengidentifikasi dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa. Artinya dokumen tersebut kita pun atau berita acara, karena dimusyawarahkan kan ya, berita acaranya, dokumennya kita harus memiliki, kan ya, harus memiliki. Yang kedua, kemampuan dan ketepatan dalam memfasilitasi pertanggungjawaban. Intinya TPP pun harus bisa memfasilitasi desa dalam melakukan musyawarah desa pertanggungjawabannya. Kan? Terus kemampuan dan ketelitian yang dan dalam mempublikasikan kegiatan pertanggungjawaban. Artinya
ketika dipublis ke masyarakat ataupun ke medsos atau yang lainnya, ini sesuai dengan aturan. Terakhir, kemampuan dalam ketelitian dalam mendokumentasikan kegiatan pertanggungjawaban. Dokumen pun harus ada. Jadi sebagai sebagai aspek kritisnya, salah satu persyaratan nanti adalah 5 aspek ini harus ada. Dari mulai dari tadi identifikasi, ya, terus memfasilitasi, mempublikasikan, dan mendokumentasikan. Itu bagi aspek kritis dalam materi ini. Mungkin teman-teman dari beberapa yang hadir di kegiatan ngabuburit ini ada yang mau bertanya ataupun berbagi cerita, berbagi peran, atau berbagi pengalamannya terkait dengan penyusunan dalam penyusunan ataupun melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa ketika membangun apa saja. Silakan bagi teman-teman yang mau ini tinggal raise hand aja, ya, di raise hand aja, nanti ada yang tanya ataupun mau berbaginya, silakan, monggo. Saya beri kesempatan. Ada yang raise hand? Kalaupun tidak ada, mungkin saya sedikit, Bang Rio. Ketika ini kan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Berarti ketika desanya, bukan berarti LPPD akhir tahun ya, akhir tahun, tetapi dalam ada LPJ per kegiatan. Jadi setiap, apakah ini fasilitasinya per kegiatan ataukah di akhir tahun? Gimana Bang Rio? Ya, terima kasih Pak Ipan. Jadi kembali pada konteks bagaimana kita memfasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Konteksnya di sana bisa dilakukan bagaimana pada saat kita memfasilitasi desa untuk membuat sebuah pertanggungjawaban pembangunan desa. Bisa per kegiatan disesuaikan dengan DPA yang ada. Nah, bisa juga ketika kita memfasilitasi desa itu terkait dengan pertanggungjawaban semesteran atau semester 1. Saya pikir konteksnya kembali kepada bagaimana kita memfasilitasi pemerintah desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa. Itu mungkin. Berarti tergantung kebutuhannya nantinya. Ketika mungkin dalam tentunya begini Pak Ipan. Gimana? Kita persiapkan semua karena asesor itu yang ditanyakan, ya kan? Itu beberapa hal yang ditanyakan kita harus memahami. Mungkin apa yang ditanyakan Pak Ipang tadi sesuai dengan pertanggungjawaban per kegiatan atau per tahun atau per semester itu biasanya asesor itu yang ditanyakan ya macam-macam ya berkaitan dengan hal itu. Maka bukti-bukti yang harus kita siapkan. Mungkin itu. Ya. Dari segi kemarin kan asesor ini pasti akan menanyakan. Kita udah bahas beberapa session dari awal, dari mulai pendataan, pemanfaatan data, terus lagi pelaksanaan perencanaan desa, pembangunan desa, sampai dengan hari ini mungkin pelaksanaan terkait dengan LPJ pertanggungjawaban pembangunan desa. Dari sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam Kepmen 40 juga Permendes 19 2021. Jadi dasar hukumnya sudah kuat ya. Dasar hukumnya ada beberapa ya. Di sini, tapi masih ada Permendagri ya terkait dengan
tentang laporan kepala desa. Oh iya, LPPD ini diatur dalam Permendagri nomor 46 tahun 2016. Nah, ya. Ya mungkin sampai mungkin bisa terakhir itu di Permendes 19, Permendes 16, ya tentang kepala lembaga bijak pengadaan barang dan jasa, intinya kan. Terutama kita pun harus meruntut mengetahui standar harga barang dan jasa yang ada di kabupaten dan juga desa pun harus ada perdes tentang barang dan jasa, nilai-nilainya. Seberapa, tapi sebelum saya nanya, saya kembalikan dulu ke rekan-rekan peserta atau partisipan. Semoga silakan, mungkin ada yang bertanya ataupun mau berbagi pengalamannya terkait dengan di sini fasilitasi pertanggungjawaban atau melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Saya yakin kalau di PLD ini yang sering melakukan itu kan ya, karena PLD yang berperan langsung menyentuh kan, menyentuh itu kan langsung ke desa kan ya, bukan ke bidan desa tapi ke desa. Oke, silakan monggo. Ada yang tanyakan ke teman-teman partisipan, kan? Oh, saya takut saya belum tahu bagaimana bikin LPJ-nya. Belajar dong. Oh, udah ada Kang Iman. Silakan Kang Iman. Monggo, Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam bahagia untuk kita bareng-bareng dan ngabuburit PKSD. Ini menarik ini Pak, karena kegiatan ini saya juga makasih atas inisiasinya adanya bedah kompetensi SKNI dari Kemenaker 201/2021. Karena tadi di kegiatan tetangga disebutkan apabila kita tidak lolos di standar kompetensi yang ini ada 22 menu, berarti bisa tanda kutip tidak dikontrak. Gitu. Karena tahun 2023 sudah tidak ada namanya tenaga honorer, adanya ketika. Nah, kami mohon satu adalah informasi di Ngambut ini sebelum masuk ke sesinya Mas Rio adalah ada nggak misalnya sebuah informasi sebetulnya kalau kita ngelihat di SKNI itu rigid banget ya, harus nanti ada set tertulis, ada lesan, ada praktek itu. Ataukah nanti penilaiannya kita di TPP sebagai SKNI selain yang disebutkan di SKNI ada nggak gitu? Karena apa? Saya melihat itu ada sebuah urgenitas di waktu karena tahun 2023 sudah tidak ada tenaga honorer gitu. Yang kedua, kerja yang bisa diperlihatkan sehingga kita yang hadir di sini mengerti, oh sing disebutnya berita acara seperti materi hari ini yaitu melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Nah, oh seperti ini loh berita acaranya gitu. Oh dokumentasinya ini gitu. Terus misalnya susunan di musyawarah desa seperti ini, isinya ini, terus yang diundang ini, terus yang melakukan pimpinan di Musdes ini nanti sampai ke notulen. Karena apa? Tadi disebutkan oleh Pak Ipang ada sebuah titik kritisnya juga di variabel yang disebutkan oleh Mas Rio itu adalah peraturan di dalam fasilitasi ini seluruh kegiatannya digunakan sebuah standar operasional prosedur sesuai dengan identifikasi reguler. Nah, makanya di sini kalau saya melihat regulasi yang dipakai dalam pertanggungjawaban pembangunan desa ini alangkah eloknya kita perbaiki bareng-bareng menjadi sebuah alat kerja yang permanen gitu ya. Artinya permanen itu ada sebuah draft guidance sehingga nanti bisa
apa namanya itu disampaikan oleh Mas Rio, nanti kalau kita asesor tanya gini, oh bentuknya kayak gini. Siapa tahu nanti pada saat asesor itu punya contoh hal kerjanya, tapi kita nggak ngerti. Tapi kalau kitanya sudah, oh iya yang kayak gitu kita acara yang begitu, Pak Ipang dan Mas Rio dan seluruh rekan-rekan ngabuburit apa namanya buat SDGs, kita hanya saling melengkapi, kita share dan care. Itu aja. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, mata-mata kita saling belajar dan saling mengisi di sela-sela ruang yang masih bisa kita isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iman. Memang dari segi itu kita perlu ada pembuktian sesuai dengan tadi titik kritisnya ya, aspek kritisnya. Di mana di sini ada 5 aspek kritis yang sudah disebutkan tadi. Pertama adalah mengidentifikasi dokumen. Tentukan apakah ini harus perlu dibuktikan ketika nanti di hadapan asesor gitu kan, dokumen LPJ pertanggungjawaban ini, itu kan. Yang kedua dokumen-dokumen yang lain ya, dokumen-dokumen yang seperti misalkan berita acara dalam musyawarah, terus lagi notulennya, bukti fotonya, itu kan, atau hal lain yang mungkin berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan yang kita dampingi sesuai dengan kebutuhan yang ada pada SKKNI tersebut. Memang sudah dijelaskan di dalam SKKNI itu adalah seperti kegiatan aspek kritis seperti cuman kita lebih membutuhkan hal-hal tersebut harus memang sudah tersedia, gitu kan. Dan kita apakah ini 1 tahun ke belakang atau di tahun ini untuk bukti fisiknya, gitu kan. Terima kasih Kang Iman atas mungkin perlu diinikan lagi bukti-bukti dalam mungkin ke depan minggu-minggu selanjutnya. Para narasumber ini atau para pematik ini bisa membuktikan salah satu contoh, misalkan berita acara seperti apa, gitu kan. Ini tuh. Mungkin ada tanggapan dari Bang Rio, Mas Rio, terkait dari Kang Iman tadi. Ya, terima kasih. Mungkin yang dimaksud dengan Kang Iman tadi, bagaimana kita menunjukkan sebuah alat kerja kan gitu ya, sehingga tersusun dengan baik apa yang akan kita suguhkan, apa yang kita bawa ketika kita melakukan uji kompetensi, apa yang kita sampaikan kepada asesmen. Nah, memang itu harus perlu kita susun dengan baik, serapi mungkin, sebaik mungkin. Akan tetapi sebenarnya pada dasarnya teman-teman ini, saya pikir kalau bab memfasilitasi sudah tidak mengada-ngada lagi, sudah punya semua bukti-bukti itu, tinggal kita menata. Memang benar harus kita tata alat kerja itu dengan sebaik-baiknya, tidak jauh beda pada saat kita menyusun, tidak jauh beda, artinya ya hampir sama. Ketika kita sebuah CV atau kurikulum vitae kita, pada saat kita dibutuhkan setiap memperbarui kurikulum vitae, hampir tidak jauh beda dengan itu, bahwa nomor sekian ini adalah bukti ini, nomor sekian adalah bukti ini, adalah dokumen itu kita susun. Nah, mungkin di kemudian hari nanti ada yang bisa menunjukkan, karena ini masih di sesi yang ke-7 ya, bahwa kita nanti akan sampai sesuai dengan area yang harus kita bawa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai selesai itu ada 22 asesmen. Mungkin besok atau kapan teman-teman yang lain bisa menyampaikan alat kerja yang dimaksudkan tadi oleh Kang Iman. Jadi sementara yang saya sampaikan adalah hampir sama dengan kurikulum vitae yang kita miliki. Jadi ada beberapa bukti tertentu, mulai dari berita acara kita dokumentasikan, notulensinya dan lain sebagainya menjadi satu dokumen, lalu foto kegiatan atau dokumentasi foto dan lain sebagainya, itu nanti yang menjadi penilaian tersendiri. Nah, pertanyaan yang pertama,
itu tadi yang saya belum bisa menjawab, artinya ketika seandainya gitu ya. Tapi harapan saya tidak terjadi. Ketika seandainya teman-teman tidak lolos, adakah nilai yang dapat mengatrol ya, atau penilaian sistem penilaian yang lain? Ya, kalau kita mengetahui selama ini kita membuat DRP, apakah itu tidak menjadi sebuah pertimbangan penilaian kan gitu ya? Dan di DRP itu ada dokumentasi, bahkan ada beberapa dokumen yang ada, foto-foto juga. Apakah itu juga dapat mengatrol nilai? Ledeknya besar sekali. Nah, saya ada di bawah tower. Betul itu Mas Rio, itu yang saya maksudkan. Apakah ada cara lain sesuai di SNI kan SKNI seperti itu. Nah, mungkin apa yang disebutkan oleh Mas Rio, apakah DRP itu bisa menjawab ke situ, karena di DRP itu kan ada sebuah dokumen gitu kan. Nah, karena kan di dalam DRP itu pasti ada kegiatan-kegiatan seperti yang tertuang di dalam 22 ya. Kita berdoa, kita positive thinking itu adalah bisa menjadi bagian ke arah situ, sehingga kenapa di DRP itu begitu ringkas, memuat ada dokumen, ada foto. Nah, hawa-hawanya yang saya tangkap itu arahnya ke sana, Mas Rio. Kita berdoa ya, Mas Rio, semoga itu adalah solusinya ya. Oke. Mudah-mudahan seperti itu, Kang Iman. Karena gini ya, kalau kita ketahui bahwa itu kinerja kita sebagai TPP adalah dinilai oleh internal daripada TPP itu ya, dari Kemendes. Saya pikir ini juga menjadi sebuah penilaian yang penting. Dan gitu, apakah asesmen atau uji kompetensi itu satu-satunya penentu untuk kelolosan kita? Saya pikir nanti harusnya ya, mudah-mudahan tadi bahwa DRP juga menjadi sebuah pertimbangan penilaian tersendiri. Itu mungkin Kang Iman. Oke, terima kasih. Kita nadanya agak embes, agak sama ini linear itu. Makasih ya Mas Rio. Sama-sama. Sebagai itu mungkin sebagai pembuktian tadi, memang betul kita tidak jauh dari DRP ketika hal itu menyangkut dengan bukti pembuktiannya. Di DRP pun ada dokumen yang harus di-share gitu kan ya. Oke, ada satu lagi nih Mas Agus. Jadi silakan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf nih, saya tidak membuka kamera ya. Kenapa? Nggak pakai baju. Aduh. Masih sore. Panas di sini, Pak. Silakan. Saya mengikuti diskusinya Kang Iman sama Mas Rio. Mas Rio, terima kasih banyak ilmunya. Kang Iman, terima kasih sudah diungkit tadi tentang DRP ini. Terus terang saya melihat bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu terdokumentasi di DRP. Makanya kalau nanti menanyakan berita acara musdes itu kita akan kesulitan. Tapi ketika kita melihat di DRP-nya bisa dibuka tahun 2021, itu akan ada di situ, di dokumen itu. Nah, mungkin semoga nanti dashboard itu bisa dibuka untuk melihat itu. Ya, jadi memang kalau saya melihat itu, kenapa sih di DRP itu ada catatan-catatan yang penting. Pertama, catatan tentang deskripsi dari kegiatan. Kemudian dari deskripsi kegiatan itu nanti kita juga bisa menjelaskan masalah apa yang ada di desa tentang kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, inovasi apa yang bisa kita berikan kepada desa ketika ada masalah-masalah tersebut. Ya. Kemudian alternatif solusi dari kegiatan. Kalau kita bisa mengisi DRP kita sesuai dengan pedoman itu memang luar biasa. Dan saya mencoba mengisi semampu saya sesuai dengan itu. Makanya laporan saya sekarang bisa 30 halaman karena saya mencatatkan itu. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Memang DRP ini adalah sebagai pembuktian nantinya ke depannya adalah
untuk bagaimana penyesuaian dengan SKKNI, bagaimana supaya sama nanti dengan ketika ada sertifikasi itu. Cuman kita tidak jarang kan ya mengupload dokumennya gitu kan. Isi foto juga udah itu kan. Nah, seperti itu. Oke, satu lagi pertanyaan dari Bang Ben. Dari Bang Ben, silakan Bang Ben. Baik, terima kasih Waipang. Saya ini hari ini pakai HP karena laptop saya ini nggak tahu kenapa tadi baru habis ikut Zoom tapi mau masuk di Pegiat sekarang Harus lab biru. error lagi. Nah, dia lagi working on updates. Don't turn off your computer. Oke, makasih Wak. Saya gini, terima kasih buat Om Rio, Kang Iman, Pak Agus tadi sudah memberikan beberapa masukan. Cuma saya sedikit mau minta pendapat apa yang disampaikan oleh Om Rio tadi dalam konteks SKKNI. Saya sepakat bahwa DRP itu merekam semua aktivitas kita. Ketika itu diisi dengan benar, maka semua penjabaran atas pelaksanaan aktivitas kita pada hari itu pasti akan termuat di sana karena dia memuat berbagai aspek seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa kalau kita laksanakan apa masalahnya, kemudian resiko yang muncul kalau itu tidak dilaksanakan itu apa dan sebagainya. Tetapi terkait dengan dokumen yang kita lampirkan di dalam DRP itu mungkin perlu dibuat batasan atau dibuat penegasan antara dokumen yang diminta di dalam SKKNI dengan dokumen yang kita upload pada DRP. Karena kalau saya mencermati apa yang disampaikan oleh Om Rio berdasarkan Kemenaker 201 itu yang diminta kalau saya tidak salah ya, tolong dikoreksi kalau saya perbaiki. Dokumen yang terkait dengan dokumen LPJ desa itu sendiri. Sementara kalau kita lihat pengertian LPJ desa itu kan banyak yang disusun itu terkait dengan LPJ. Apakah semua LPJ itu juga kita dokumen itu kita scan dan kita masukkan ke dalam DRP, ataukah yang di dalam DRP itu hanya yang berupa dokumen seperti berita acara bahwa telah dilaksanakan musdes pengesahan LPJ realisasi APBDes, ataukah dokumen LPJ itu sendiri yang dimasukkan? Mungkin perlu diseragamkan atau kita sama-sama berpikir batasan-batasan terkait pengertian untuk dokumen yang dimaksud itu. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan buat host Waipang. Mohon pembahasan oleh kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali. Terima kasih Bang Ben. Mungkin tadi dokumen itu, tapi kita memerlukan, tapi kita perlu diingatkan karena ada yang pembuktiannya, ada yang perlu dokumen, buktinya ya, ada yang buktinya dokumen tertulis, ada dokumen cuma foto, dokannya. Nah, tapi itu pun tergantung dari sistem asesmennya. Apakah sifat metodik asesmennya, apakah itu nantinya tes lisan, tes tertulis, observasi tempat atau simulasi, atau verifikasi bukti, atau portofolio, atau wawancara serta metode lain yang relevan. Nah kan, jadi ada beberapa metode. Kalaupun sistemnya adalah portofolio, maka yang diperlukan adalah dokumen-dokumen seperti misalkan dokumen tertulis, bukannya sertifikat, surat undangan, bukti daftar hadir, terus lagi notulen, berita acara rapat, musyawarah, segala itu sistemnya portofolio. Tetapi ketika kita mungkin metodiknya adalah pelatihan selama misalkan 10 hari,
itu kan sama aja kita belajar di dalam belajar menjadi tidak profesional atau dalam untuk menghadapi di sertifikasi nanti ujiannya sistemnya setelah pelatihan 1 hari dan ada ujian 1 hari itu tes tulis maupun tes tulisan itu kan itu biasa seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita menyiapkan hari ini untuk buktinya adalah portofolio mengumpulkan bukti-bukti kita dalam pendampingan di desa dalam menyiapkan sertifikasi tersebut sesuai nanti kebutuhannya apa. Oke, teman-teman, kalaupun tidak ada lagi, kita mungkin menutup ke karena waktu kita sudah 1,5 jam ya. Kita langsung aja ke Bang Rio nanti untuk closing statement Bang Rio ya, supaya tidak lama waktunya dan tidak terlalu karena kita sudah sore, mungkin teman-teman kita ada yang belum masak, ada di sore hari gitu kan. Silakan Bang Rio. Ya, terima kasih Wak Ipang. Terima kasih teman-teman semuanya. Yang perlu kami sampaikan adalah pada dasarnya bahwa dalam rangka kita melaksanakan atau mengikuti uji kompetensi terkait dengan tenaga pendamping profesional, bagaimana kita harus melengkapi semuanya. Intinya adalah bahwa kita menunjukkan sebuah bukti bahwa kita telah melaksanakan fasilitasi. Semua bukti itu. Yang kedua adalah terkait dengan apa yang telah kita lakukan dan kita laporkan melalui DRP, itu juga menjadi sebuah bahan. Bagaimana itu setiap bulan kita sudah mendapatkan sebuah penilaian kinerja, evaluasi kinerja setiap bulan. Ada bobot nilai 70 yang diberikan dari itu, ada bobot nilai 30% yang kita dapatkan dari mentor kita. Mungkin ini juga menjadi sebuah pertimbangan. Akan tetapi ini tadi semua masih sebuah kemungkinan dan harapan-harapan. Harapan kita dari DRP itu juga menjadi sebuah pertimbangan dalam penilaian kelolosan kita menjadi seorang tenaga profesional atau tenaga pendamping profesional. Yang berikutnya adalah kita melakukan uji kompetensi yang itu menunjukkan bahwa kita memang benar-benar sebagai tenaga pendamping profesional yang layak dikontrak, yang layak dipekerjakan untuk memberdayakan atau dalam bidang pemberdayaan dan pembangunan yang masyarakat di desa. Ini sebagai penutup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada semua teman-teman TPP yang ada di seluruh Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rio. Mungkin tadi sedikit bukan yang live di kontrak tapi live di PNS kan. Itu ya. Oke. Terima kasih Bang Rio atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kepuasan bagi kita sendiri dan mudah-mudahan menjadi bahan pembelajaran bagi kita